Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita bertemu dengan Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi yang saat ini membahas topik-topik aktual. Kebetulan kali ini kita membahas persoalan keislaman di luar negeri. Bersama kita Dr. Khairul Rosadi. Beliau adalah aktivis PCNU Rusia. Karena itu topik kita kali ini dengan topik tepatnya itu Islam di Rusia dari reruntuhan komunisme. Islam di Rusia hingga sekarang menggeliat dan memperoleh ruang kebangkitan di reruntuhan Uni Soviet. Mas Khairul Rosidi ini sangat expert untuk bercerita karena beliau beberapa tahun tinggal di sana untuk menempuh pendidikan S3 di Rusia. Assalamualaikum Mas Khairul Rosadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Riyadi. Ini kita perlu ngobrol-ngobrol yang agak santai karena santai. pengalaman di Rusia pada saat menempuh pendidikan S3 ya Mas ya. Ya, Di sana yang kebetulan juga aktivis pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Rusia. Ya. Itu sebelumnya pernah sudah terbentuk atau apa ya, Mas? Belum. Ya? Di PCI NU Rusia itu terbentuk ya pas zaman saya tahun 2010. 2010. Nah, Oke. saya mau cerita bahwa tahun 2009 itu ada pertemuan dialog interfaith ya, dialog keimanan. Jadi Rusia itu punya agenda tahunan. Mereka pengen belajar bagaimana Indonesia ini mengelola perbedaan. Jadi dan Rusia melihat Indonesia menjadi sebuah contoh Islam yang rahmatan lil alamin, contoh yang memberikan kedamaian. Karena waktu itu beberapa kejadian, ada bom bunuh diri di metro itu kereta bawah tanah tahun 2009. Kemudian sebelumnya juga terjadi bom bunuh diri juga terjadi di Chechnya lebih-lebih ya. Chechnya. Tapi waktu 2009 itu sangat luar biasa terjadi di kota Moskow pusat, bahkan di Kremlin itu dekat di stansia Lenskaya itu stasiun Lenski di mana di situ dekat dengan Kremlin. Itu ada bom bunuh diri yang dilakukan oleh teman-teman musuh kita, saudara kita dari Chechnya kalau nggak salah seperti itu. Nah, Rusia memiliki agenda, punya kepentingan bagaimana mengelola Muslim di Rusia, seperti mengelola Muslim di Indonesia. Iya. Artinya belajar dari Indonesia. Ya? Kita, mereka punya agenda dialog keimanan tiap tahun diagendakan. Pembicara yang diundang adalah dari NU, dari Muhammadiyah dan juga dari beberapa tokoh Katolik. Waktu itu ada Pramagni Suseno. Oh, Pramagni. Oke. 2009 ada almarhum Kiai Haji Musadi, kemudian Muhammadiyah diwakili oleh saya lupa ya. Ada Azumati Azra juga waktu itu, dan ada Romo Mahdi Suseno di Madang di Rusia saat itu. Oh, gitu. Nah, waktu itu saya menemani almarhum Kiai Haji Musadi untuk sebagai penerjemah, menemani lah waktu itu. Dan kita ngobrol, diskusi, beliau cerita bahwa mengapa tidak dibentuk PCI NU Rusia, gitu. Karena kita punya kepentingan bagaimana menyebarkan Islam rahmatul lil alamin, Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang kita punya. Bisa cerita di Moskow sendiri, di Rusia sendiri ada namanya PPI, itu Persaudaraan Islam Indonesia waktu itu. Saya cerita kepada Kiai bahwa kita nggak banyak waktu itu Mas Riyadi. Kita orang Indonesia. Artinya santri kira-kira berapa? Nggak banyak, bisa dihitung dengan jari. Oh gitu. Tapi orang Indonesia yang di Rusia itu lumayan banyak, tapi kan tersebar mereka. Kalau mahasiswa sekitar ada 400-an tahun 2007-an itu. Ketika saya datang tahun 2007, ada sekitar 400-an. Cuman kan itu jauh-jauh. Di Moskow paling ada tempatnya jauh-jauh. Dan kita tahu Rusia itu kan negara saya kira terluas syaratan loh ya. Di dunia saya kira nggak ada yang bisa mengalahkan Rusia, apalagi Soviet waktu itu. Besar lah, jadi nggak mungkin dengan sekian luas daratan yang tersebar begitu luas. Itu untuk komunitas Indonesia yang cuma 400 itu saya kira belum signifikan. Tapi waktu itu Kiai Hasyim almarhum nggak masalah, itu kan tantangan kita untuk bagaimana membangun Islamnya Ahlussunnah wal Jamaah di Rusia saat itu. Nah, akhirnya 2009 atas rekomendasi atas mandat dari Kiai Hasyim, saya beranikan diri untuk membangun PCI Rusia dengan
Waktu itu ada teman-teman di guru-guru di Indonesia Moskow. Jadi ada sekolah Indonesia Moskow itu sekolahnya anak-anak. Itu dekat KBRI. KBRI. Oh iya. Itu sekolahnya Indonesia. Kemudian ada situ ada Pak Joni, ada Pak Abdullah waktu itu. Kemudian ada juga teman-teman sekarang jadi duta besar di Amerika, Mas Busron. Ada teman-teman juga yang jadi kita kumpul sepakat kita bikin PJI Indonesia itu. Oh. 2009 itu. 2009. Sebentar. Ini saya pengen tahu dulu. Ini kalau dulu ngomong Rusia, Uni Soviet, ini kan selalu kita yang tertanam di otak kita kan ideologi kiri. Komunis, Nah, kemudian yang dapat beasiswa ke luar negeri, khususnya di Rusia itu adalah orang-orang yang berpaham kiri. Oke, kita ingat zaman Bung Karno ya. Tapi ini santri kok bisa dapat beasiswa ke sana, gimana ini? Santri itu dekat dengan kiri mungkin. Makanya ada bukunya Bung Karno, Islam dan Marxisme sebenarnya kan beririsan sebenarnya. Kalau ngomong soal humanisme kan gitu ya. Kalau ngomong humanisme sebenarnya Marxisme dan Islam itu kan beririsan. Ngomong soal mahasiswa Indonesia, itu betul bahwa tahun 65-an, sebelum tahun 65 ketika Bung Karno berkuasa, waktu memang beasiswa diberikan kepada teman-teman mahasiswa yang mau belajar di Rusia dan di Uni Soviet saat itu ya. Dan luar biasa banyak. Jadi waktu itu apakah mereka datang ke sana? Saya berapa ngobrol dengan teman-teman ex-mahasiswa Indonesia Rusia Soviet saat itu ya. Sebenarnya ketika mereka kuliah di Uni Soviet sebenarnya mereka nggak digerakkan untuk ideologis semuanya, tapi digerakkan pure untuk pengetahuan. Makanya waktu itu mereka yang belajar di sana tentang ekonomi, ada Pak Awal yang belajar tentang komunikasi dan dia menjadi artis di Rusia waktu itu Pak Awal ini. Bahkan menjadi dosen orang Padang itu. Kemudian beberapa teman. Jadi mereka pure bicara soal keilmuan pengetahuan, bukan soal politik sebenarnya. Nah, tetapi kemudian ketika 65 peristiwa 65 itu kemudian menjadikan mereka disuruh memilih. Teman-teman mahasiswa disuruh memilih balik atau di Rusia. Kalau balik masuk penjara. Itu juga gitu masuk penjara atau kemudian tetap tinggal di sana. Ada beberapa teman juga kemudian lari ke Eropa Barat. Ada yang pindah ke Belanda, ada yang ke Jerman untuk belajar di sana. Nah, artinya mereka sebenarnya bilang sulit lah, mau balik nggak dianggap sebagai pendukung rejim Bung Karno itu, tapi nggak mau balik, dia nggak punya keluarga. Akhirnya beberapa teman memilih tinggal di Rusia dan kemudian menikah dengan orang Rusia. Dan itu biar cerita banyak lah gadis-gadis Rusia yang teman-teman mahasiswa yang kemudian menikah dengan teman-teman gadis-gadis Rusia. Ada juga yang kemudian memilih tinggal di Belanda. Ada saya ketemu di sana, ada beberapa 2-3 orang dan di Belanda waktu kita punya acara PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di Dunia itu, PPI itu kita ketemu dengan ex-mahi di Belanda. Nah itu bilang, jadi sebenarnya yang saya tegaskan bahwa kalau mereka sebenarnya pergi ke Soviet saat itu sebenarnya bukan karena pilihan ideologis, tapi karena soal pengetahuan murni pengetahuan. Karena waktu itu harus diakui Soviet sebagai bagian kiblat superpower selain Amerika saat itu juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita dengar cerita sejarah bagaimana manusia pertama kalau terbang ke bulan kan Yuri Gagarin, itu kan orang Soviet saat itu. Nah, itu kan kenapa kemudian kita kesana ya, karena ini pengetahuannya gitu. Bukan karena yaran, dan banyak tokoh-tokoh peraih Nobel yang memang orang Rusia. Meskipun dia akhirnya lari ke Amerika, lari ke Inggris, tapi kan orang Rusia sebenarnya. Artinya harus diakui secara genealogi pengetahuan. Soviet itu harus memiliki waktu itu memiliki sebagai ilmu pengetahuan, harus diakui itu. Gitu. Mas Khairul Rasyadi ini kan pengelanaan di bidang ilmu pengetahuan. Saya ingin tahu background santrinya itu. Dulu nyantri di mana? Ya, saya itu santri kampung lah. Saya SMP itu habis dari Madrasah Ma'arif di desa saya, di desa Gresik sana. Di Gresik ya? Di Gresik. Di Madrasah Ma'arif Al-Ikhwan gitu. Jadi mulai kecil saya sekolahnya di Ma'arif ya. Kemudian SMP NU di Gresik, di Pedinan itu SMP NU 2, orang selalu menyebut Seminu. Jadi kalau siang itu dipakai Seminu, kalau pagi Semanu itu ya. Semanu ya SMP-nya saya di situ. Nah, waktu saya SMP di Gresik itu ada pondok Ki Haji Muhammad Khalil, mungkin teman-teman yang bisa tahu. Ki Haji Muhammad Khalil. Di Pelandongan itu ada pondok pesantren Ki Haji Muhammad Khalil, itu diasuh oleh Yafnan almarhum. Yafnan ini dulu muridnya Mbah Syekhon Khalil Bangkalan. Makanya kenapa dinamakan pesantrennya Pondok Khalil. Itu saya di awal di situ, di santrinya, mondoknya di situ. 3 tahun, kemudian ya mulailah dari SMP NU, kemudian saya ini mencoba untuk
saya udah mulai berpikir waktu itu saya pengen sekolah yang berbau negeri lah. Oh gitu. Masa gitu. Akhirnya saya sekolah di SMA negeri waktu itu. SMA negeri Sedayu. Nah, karena laki-laki masih kompleks pesantren, saya akhirnya pernah nyantut di Bunga waktu itu. Di Bunga itu ada banyak pesantren mestinya. Dia ada Komarudin, ada Al-Ikhlas, ada apa namanya Baitur Rahman, ada namanya ya Bukhari, banyak lah kalau teman-teman tahu. Sampai pilih yang mana ya? Saya waktu itu karena sekolah saya di luar, saya nggak bisa di Komarudin. Oh gitu. Karena kan harus sekolah tiap hari di luar. Karena negeri kan nggak boleh. Komarudin itu kan untuk saya yayasan aja di Yasa ada waktu itu. Saya milih di Baitur Rahim, tapi ngajinya saya di Bamun, di Yaimun, di Al-Ikhlas. Itu kalau saya apa namanya ngajinya tiap pagi di situ. Nah itu udah saya sempat juga mondok di Sedayu di Pak Bus waktu Pak Bus di Alun-Alun dari pondok juga. Oh iya. Pak Bus saya juga mondok di situ. Alun-Alun. Ya. Jadi gitulah ceritanya. Habis itu S1-nya di filsafat. Lalu itu karena saya berharap gini, waktu itu saya ada program apa PBUD itu program unggulan lah ceritanya dari UGM itu waktu itu. Jadi saya memilih waktu itu memilih filsafat. Saya sebenarnya memilih filsafat ini juga ya nggak apa namanya nggak ngerti betul apa itu filsafat. Waktu itu cuma mikir bagaimana caranya bisa kuliah aja di UGM. Oh gitu. Ceritanya. Tapi akhirnya lolos ya? Lolos sudah, lolos. Nah, setelah tahu ternyata saya baca-baca tentang filsafat pelajaran yang luar pemikiran tentang pemikiran itu sebelum saya pergi ke Jogja sebelum saya SMA kelas 3. Ya gampangannya kalau filsafat itu kan mbahnya ilmu itu di filsafat. Ya, saya kemudian berpikir dengan filsafat kita bisa berpikir tentang Islam. Saya waktu itu berimajinasi seperti itu waktu SMA itu. Kenapa orang berpikir bahwa filsafat itu dianggap kalau belajar filsafat dianggap subversif, dianggap itu apa namanya dihakimi sebagai orang yang murtad, kafir dan sebagainya itu kan karena liar berpikir itu ya. Saya waktu berpikir kenapa nggak dibalik dengan filsafat kita bisa mendalami Islam lebih mendalam gitu. Itu SMA, maka kemudian saya tak beranikan diri ke Jogja untuk apa namanya kuliah di filsafat. Itu ceritanya Mas Yadi di filsafat. Ini cerita sampai kenapa saya berusia di filsafat itu ya namanya apa ya tradisi membaca itu kan harus diakui teman-teman Jogja itu lebih waktu itu ya. Oh ya, karena situasinya mendukung. Sangat mendukung di sana, kondusif sekali. Ya mendukung. Karena itu disebut kota pendidikan ya. Di situ. Nah, saya merasa aku menjadi orang yang mau nggak mau harus ikut membaca juga gitu. Nah waktu itu saya membayangkan waduh menarik juga ini kalau bisa belajar ke Jerman karena waktu itu kita belajar teori-teorinya Mata Frankfurt, mungkin Mas Delvi paham lah, Mata Frankfurt, Habermas, itu saya jadi, nyul lah, ya, keren juga gitu, saya bayangkan asik gitu kuliah di Eropa waktu itu, saya bayangkan saya di Jerman Mas Riyadi, nah saya membayangkan sekolah di Jerman, itu dengan mimpi-mimpi ya, di Jogja pun saya sebenarnya berpikir soal ya idealisme anak SMA kayak apa sih, membayangkan dari kecil di pesantren gitu kan. Kemudian kuliah di filsafat, saya juga membayangkan caranya saya berkontribusi untuk Islam waktu itu. Untuk Islam saat itu seperti itu. Nah, ternyata bermimpi ke Jerman waktu itu dengan barangan juga ternyata tahun 2005 saya lulus tahun 2001 saya keluar dari Jogja itu 2011. Itu S1-nya? Bukan 2001 Mas. 2001. Saya generasi itu produk reformasi Mas. 98 saya keluar dari filsafat. Pernah ikut demo-demo nggak waktu itu? Pernah ya. Karena waktu itu saya aktif di Pers Mahasiswa, mungkin Mas Dian tahu kalau Pers Mahasiswa itu kan tahun 90 sangat kritis. Sangat kritis dan selalu bergandengan dengan teman-teman demonstran. Waktu itu kita harus turun ke lapangan juga. Kita demo tahun 97, 98 saya ke Sosiologi. Nah, kita cerita Mas. 2001 saya itu diminta pulang sama bapak saya itu. Saya pokoknya harus pulang jadi guru. Itu ceritanya untuk seperti itu. Beliau pengen pulang saya jadi guru. Bisa sempat pulang jadi guru. Tahun 2005 singkat cerita ada informasi beasiswa di Rusia. 2005 itu. 2005 itu informasi apa namanya beasiswa ke Rusia waktu itu. Iya. Nah, saat itu kita informasi. Saya masih ingat waktu itu ada dosen yang kuliah di Cekoslovakia, bukan Ukraina. Ini reruntuhan dari Uni Soviet. Saya korespondensi dengan Pak Anton waktu itu. Kalau nggak salah orang Indonesia dan dia keluar di Ukraina dan kemudian kalau dia kalau nggak salah kerja di Ukraina juga. Dia cerita bahwa nggak ada persoalan kamu kuliah di Eropa Timur.
karena itu juga ilmu pengetahuan. Saya mau cerita bagaimana kesulitannya ya, saya kira ada cerita kesulitan dimanapun ya sama. Di waktu itu imajinasi saya tentang Soviet, tentang komunisme sudah di sini sudah mengiang-iang gitu kan. Obsesif ya. Saya berseman kemudian muncul gerakan apa namanya neonazi. Kalau sekarang masih tahu ada namanya gerakan neonazi juga di Eropa itu ya luar ada juga itu. Oh, neonazi. Yang gerakan skinhead itu. Itu menjadi sebuah pertimbangan membuat saya antara berangkat dan tidak, Mas Rian. Oh, betul. Tapi itu ketika berangkat 2010 ya? 2007. Jadi S2 sudah selesai di Sudah UGM. Jadi saya 2005 itu saya tinggal di sekolah macam-macam lah. Terakhir saya tinggal di Kerapia, bukan di pondoknya, di kontrakan di dekat Kerapia. Kalau ngaji di Blok L itu kita sering bertemu ngaji di situ. Jadi anulah masih nggak bisa lepas dari barokahnya ulama kiai di situ. Iya. Ya, ini menarik. Ini nanti kita lanjutkan soal jejaring kader-kader NU dan warga NU yang di sana. Tapi kita tunggu sesaat lagi. Saudara, kita lanjutkan Jagong Santri kita kali ini dengan pokok bahasan Islam di Rusia dan dari rentuan komunisme. Mas Khairul Rosadi, seorang doktor lulusan universitas di Rusia yang kebetulan sekarang mengajar di Universitas Trunojoyo Bangkalan ya Mas ya? Iya. Ini tadi menarik yang dikisahkan, baik pengalamannya menyaksikan sisa-sisa reruntuhan komunisme di Uni Soviet dan khusus di kota Moskow. Tadi yang sudah diceritakan soal beasiswa ya Mas ya. Dulu ini yang kebetulan saya dulu ngikuti juga berita-berita soal reruntuhan di Uni Soviet. Jadi masanya ketika Mikhail Gorbachev tahun 91 dengan konsep-konsep, ada 3 konsep yang saya hafal: glasnost, perestroika, dan demokrasia. Ini yang kemudian, itu maknanya begini, keterbukaan, restrukturisasi, dan demokrasi. Gitu ya. Tapi kemudian dari kebijakan itu meruntuhkan sendi-sendi Uni Soviet. Uni Soviet yang kemudian pecah. Otomatis membuktikan bahwa komunisme tercerai-berai menjadi negara-negara lain dan konflik berkepanjangan di bekas-bekas Uni Soviet. Nah, saya sekarang ingin tahu yang perkembangan Islam itu yang saya saksikan ketika belajar di sana, Mas Khairul Rosadi. Saya kira menarik ya, Islam di ex-Soviet, atau Rusia khususnya, Moskow lebih spesifik lagi itu, sekira menemukan bahwa sebenarnya jejak Islam di Soviet, di Rusia itu panjang, Mas. Panjang ya. Abad 7 sebelum Masehi kalau kita baca sejarah itu sudah ada teman-teman saudagar dari Syam, dari bahkan kemungkinan Turki itu sudah datang ke ke Asia Tengah, Asia Selatan, di daerah Dagestan, daerah itu. Mereka membawa Islam di situ berdagang. Maka sebenarnya kalau Uni Soviet sebagai sebuah rejim, salah satunya adalah mereka mengikis semangat beragama. Saya kira itu kemudian ketika 92 runtuhnya Uni Soviet kemudian muncul ghirah, muncul semangat beragama, berislam itu luar biasa. Bukan hanya berislam sebenarnya, tapi beragama. Jadi kalau kita lihat orang beragama berarti yang non-Islam juga luar biasa. Saya mau mencerita bahwa sebenarnya orang-orang Soviet itu sebenarnya secara historis mereka memiliki legitimasi historis bahwa mereka orang-orang religius sebenarnya. Di era kekuasaan Tsar itu sebenarnya mereka memang tidak boleh beribadah di tempat pabrik. Tapi di zaman Lenin justru malah ingin mengembalikan hero beragama itu. Bahkan Lenin pernah mengatakan, kalau kita baca di dokumen-dokumen itu, pernah mengatakan bahwa silakan yang beragama untuk berekspresi beragama. Itu zaman revolusi Bolshevik ya, Oktober. Bolshevik. Tadi mengatakan itu. 17 ya berarti. Iya. Karena revolusi. Itu pernah mengatakan itu. Mereka mengembalikan hero beragama. Baru kemudian dibangunnya rejim komunis oleh Stalin, itulah kemudian mengalami sulit kembali sebenarnya. Tetapi itu kan nggak mampu, mereka nggak boleh beragama secara publik sebenarnya. Tapi wilayah privat
di masing-masing individu boleh gitu. Diperbolehkan. Bersembunyi-sembunyi berarti. Bersembunyi. Ya, waktu itu ada kalau saya nggak salah ada sekitar 500-an atau ribuan bahkan masjid di Eropa Timur ya di Soviet ini. Iya. Kemudian di era Stalin kemudian diberangus menjadi sekitar 500 masjid. Saya kita Eropa Timur, Soviet ya, bukan Rusia. Nah itu. Nah, setelah Soviet runtuh, komunisme jatuh. Iya. Kemudian Giroud itu muncul gitu, masih semangat beragama muncul. Kalau kita tahu bahwa di Rusia itu Kristen Ortodoksnya itu kan dominan ya, sekitar 75%. Kalau jenengan ke Rusia sekali waktu itu gereja-gereja Ortodoks itu ya kayak kita menjumpai langgar masjid di Jawa Timur aja, sekitar 1 kilo agak Ortodoks, Artinya apa sebenarnya? Semangat mereka beragama itu luar biasa. Artinya meskipun hanya rejim lah kemudian malah ketakutan agar agama tidak dijadikan sebagai sebuah gerakan politik untuk melawan negara kan sebenarnya. Maka kemudian dikebiri menjadi wilayah privat. Nah, Islam sendiri di sana juga sama sampai hari ini kita menjadi agama terbesar nomor 2 setelah Ortodoks sebenarnya. 20%, sekitar 50 sampai 75 juta dari jumlah penduduk, 20%. Besar juga ya. Besar. Gitu. Artinya maka atmosfer suasana Islam di sana itu luar biasa. Makanya ketika 2007 bayangkan orang mengatakan ini komunis, ketakutan ketika saya mau berangkat ke kota ini, kenapa kamu ke negara komunis macam hilang ketika saya bandara. Di bandara Domodedovo itu salah satu bandara di Rusia di Moskow itu ada masjid itu masjid. Jadi kita sediakan itu. Artinya apa? Kalau kemudian di ruang publik aja sudah ada masjid, sudah ada masjid, itu kan berarti kemudian negara sebenarnya memberikan ruang untuk beribadah. Di Domodedovo itu sudah ada. Nah, sudah muncul bahwa ternyata tentu tapi memang nggak semasif di Indonesia misalnya kita beragama. Artinya di Rusia memang beragama itu nggak bisa di ruang publik. Mestinya di lapangan luas nggak bisa. Nanti tetap harus di ruang-ruang yang disediakan di masjid, di gereja itu nggak ada persoalan. Di Moskow itu ada 4 masjid yang saya tahu ya. Masjid besar. Itu di dekat kedutaan besar kita, di KBRI itu ada masjid Tatarstan. Masjidnya orang Tatar, kemudian ada masjid baru, ada masjid Pabedi Mejid, itu masjid kenangan, kemerdekaan. Jadi sebenarnya kayak Istiqlal gitu. Lebih dari itu, dia menjadi masjid kenangan karena kontribusi Islam terhadap kemerdekaan waktu Perang Dunia Kedua di Rusia. Nah, itu diabadikan dengan namanya masjid Pabedi, masjid kemenangan. Jadi kontribusi ini pengakuan atas perjuangan umat Islam ya. Islam di Rusia. Kemudian juga ada masjid di Oblast itu masih di Moskow tapi di daerah di luar pinggiran. Di pinggir itu ada 2 masjid, ada masjid Sunni dan ada masjid Syiah. Dan itu berdampingan berdempetan. Sunni, Syiah. Berdempetan betul. Saya pernah ke sana itu ada foto-fotonya. Berdempetan mereka. Artinya sebenarnya negara mengakui sekaligus mengatakan bahwa kita juga bisa toleran berbeda terhadap pembela agama. Itu berbeda. Bayangkan Sunni dan Syiah bisa berdampingan. Enggak seperti di Irak atau di Syria itu bisa. Yang ini saya katakan bahwa sebenarnya negara memberikan ruang itu, mengakui itu bahwa Islam di sana diberikan itu. Tapi memang sekali saya tekankan kita nggak bisa misalnya lebaran dengan di lapangan luas nggak bisa, ya kita di masjid. Nah, beberapa pengalaman dan itu masjid ini selalu penuh, Mas. Setiap Jumat mesti penuh di 4 masjid ini. Artinya apa? Mereka beragama, berislam itu luar biasa. Apapun kendalanya itu jauh-jauh kan sebenarnya posisinya. Jauh-jauh. Kalau favorit saya di Masjid Pabedi ini, saya keren ya. Jadi meskipun di luar kota, tapi di Rusia itu kan meskipun jauh itu kan kita dekat karena ada namanya metro kereta bawah tanah itu dihubungkan dengan circle itu. Jadi meskipun jauhnya kayak tetap gampang diraih. Kita jalan ketemu masjid. Saya paling senang di sana, Uzlah di sana sering berjumatan, lebaran di sana. Yang menarik ketika musim salju, musim dingin datang gitu ya. Mereka enggak menyusulkan mereka untuk beribadah ketika lebaran gitu ya. Lebaran kita pernah ngalamin lebaran kurban itu lebaran musim dingin itu pernah. Meskipun salju turun mereka tetap sembahyang meskipun di luar masjid. Gitu. Mereka sambil lompat-lompat, kita sambil lompat-lompat karena mengusir dingin itu. Kita sembahyang di lapangan masih nggak mencukupi, akhirnya kita meluber keluar sambil singgah sholat Idul Kurban. Artinya apa? Bahwa semangat beragama
itu luar biasa di Rusia itu. Ada kekangenan, kerinduan. Dan yang nggak bisa dipupus dengan represi oleh negara atau rejim apapun. Maka sebenarnya kalau kita analisis secara sosiologi, munculnya terorisme di Rusia itu sebenarnya kan itu perpaduan sebenarnya persoalan kemiskinan, persoalan kesenjangan sosial sebenarnya, bukan semata-mata persoalan ideologis tentunya. Tetapi memang kebetulan negara-negara yang ex-Soviet yang mayoritas beragama Islam ini dari Dagestan, Chechnya itu memang kebanyakan memang negara-negara miskin. Sementara saat bersamaan Moskow mempertontonkan sebuah negara yang begitu makmur, kemudian artinya ada kesenjangan sosial yang lebar lah. Dan itu kemudian bertemu dengan ideologi garis-keras itu. Saya kira sebenarnya awalnya ya karena persoalan ekonomis dengan kesenjangan sosial yang terjadi di negara-negara bagian di Rusia. Gitu. Kalau sekarang ini kan Alexander Putin yang berkuasa. Awal-awal Putin gimana? Sama masih di sana kan? Masih jadi Putin. Jadi di Rusia itu sistem demokrasinya demokrasi Rusia. Jadi begini, orang boleh menjabat presiden. Putin udah periode. Pas setelah awal mula Rusia baru itu kan Putin presiden 2 periode. Kemudian ketika saya datang ke sana itu masih Putin akhir-akhir. Baru kemudian 2008 kalau nggak salah diganti oleh Medvedev. Medvedev ini temannya Putin dan dulu menjadi Perdana Menteri. Jadi ada presiden Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri ini kemudian 1 periode Putin bisa naik lagi jadi presiden dengan Adina Rasianya, partai Adina Rasia, partai Satu Rusia itu, Rusia 1 itu. Jadi ada konstitusi, orang boleh menjabat presiden itu sampai berapa kali asalkan dia ada jeda. Nah, Putin sudah 2 kali. Kepilih lagi gitu ya. Setelah kan ada pemilu berarti. Ada ya. Tapi pemilu dalam konteks demokrasi ala mereka. Ya, kayak ada baru dulu lah. Beda lah. Ya ada banyak partai juga, tapi intervensi Adina Rasia partainya Putin luar biasa kayak Golkar saat depan. Jadi luar biasa ini Putin ini jadi 2 periode jadi. Secara konstitusi juga nggak boleh lagi. Tapi dia kemudian off, tapi dia nggak langsung off, tapi dia jadi Perdana Menteri, ganti oleh Medvedev. Ganti sama Medvedev. Berubah posisi. Ya, gitu. Kemudian tahun 2012, kemudian berapa lupa yang periode berikutnya, kemudian Putin naik lagi, sekarang Medvedev jadi Perdana Menteri lagi. Ya gitu-gitu aja gitu. Itu makanya demokrasi ala Rusia. Ya, khas ya. Itu nggak bisa diukur dengan demokrasi Barat misalkan ya. Mas Khairul Rasyadi ini tadi gairah untuk berislam. Di samping juga gairah untuk beragama oleh pemeluk yang lain ya. Tentu bisa tidak hanya terlihat di masjid. Jadi masjid bergemuruh aktivitasnya. Nah, sekolah-sekolah atau madrasah gimana? Ya, kalau sekolah-sekolahnya di masjid juga, ngaji itu di masjid. Bukan dalam masjid itu juga. Jadi kalau kita nggak menjumpai ya sekolah-sekolah. Bukan sekolah berdiri sendiri gitu ya. Jadi sekolah-sekolah. Ini konsep dulu ya. Iya, jadi ya ngaji gitu aja. Itu kalau mereka ya masih orang Rusia, orang Islam. Nanti mereka lebih ke privat, Mas. Nanti ngajari anak ya privat. Memang nggak ada sekolah yang saya tahu ya, belum zaman saya dulu saya belum pernah menjumpai sekolah model kayak dunia itu belum ada. Belum ada. Nah, tadi disebutkan privat itu artinya begini. Misalkan ada nggak kebiasaan atau tradisi seperti di kita habis maghrib ngaji di rumah-rumah? Kalau di kita ada. Kita warga Indonesia. Warga Indonesia. Ya. Tapi yang khusus warga sana? Kalau itu mungkin ada, kemungkinan ada. Karena saya juga belum pernah menjumpai ya, karena kalau yang saya tahu mereka ngaji di masjid. Anak-anak ini diajari tapi yang nggak semasif di Indonesia. Tapi kalau tradisi orang Indonesia ya, salah satu program kita itu adalah ngajari ngaji di situ, Mas. Ngajari ngaji anaknya saudara-saudara kita yang Muslim yang tinggal di sana. Jadi kita ke apartemen ngajari ngaji. Gitu. Sekarang ini kan sisa-sisa reruntuhan komunisme itu juga terjadi peperangan ya, Mas. Termasuk misalkan dulu di Bosnia itu ada pembasmian etnis ya. Serbia, kemudian sekarang masih hangat-hangat ini perang antara Azerbaijan dan Armenia memperebutkan posisi Nagorno-Karabakh. Nah, saya ingin tahu sejauh ini para intelektual berperan di sana gimana? Intelektual yang mana? Intelektual di Rusia itu khusus yang seman. Saya kira ini ya, Rusia itu punya kekhasan. Itu sudah wilayah, apalagi ini sudah bukan wilayahnya Rusia lagi kan, bukan wilayah Soviet. Jadi bekas itu nggak ada kaitannya saya kira. Bahkan dulu waktu ada
aneksasi Rusia terhadap apa waktu itu terakhir itu Mas di Ossetia Selatan kalau nggak salah. Di daerah mana itu lupa saya. Lupa. Itu pun kita fine-fine aja, nggak ada persoalan. Artinya apa yang ingin saya katakan? Bahwa persoalan kekuasaan, persoalan aneksasi, persoalan perang Armenia dan Azerbaijan, saya kira itu nggak ada pengaruh langsung terhadap Rusia. Oh, jadi itu reruntuhan itu kan di wilayah bekas Uni Soviet, bukan Rusia. Bukan Rusianya. Bukan. Oke, kita bicara yang Rusia. Ya. Sejauh ini jejaring NU misalkan dengan atau bukan hanya warga NU yang di sana, tetapi Islam secara umum tadi bisa berdampingan antara Sunni dan Syiah. Ya. Nah, secara umum pengembangannya, kemudian punya networking ke dunia Arab bagaimana? Ya. Saya ingin bicara soal PCI ya. PCI ya, di waktu 2009 ketika kami mendirikan itu, kemudian 2010 SK diurun dari PB ya? PB waktu itu ya, Sahal. Oro Isam, Sahal, kemudian Ketua Umum Kiai Hasyim Muzadi waktu itu sebelum Muktamar Makassar. Oh, iya. Turun kita. Oh, iya. Turun waktu itu. Nah, jejaring waktu itu, jejaring PC itu luar biasa Mas sebenarnya. Kita punya jejaring di London, di Eropa Barat, Amerika, bahkan teman saya Mas Rizal itu yang sekarang di Kanada, kemudian ada siapa lagi itu. Kemudian ada Gus Natif di Australia sama New Zealand itu. Banyak apalagi teman-teman Timur Tengah, hampir semua ada, Malaysia macam-macam ada. Waktu itu tahun 2012 kalau nggak salah. 2012 kita mau ada pertemuan PCI sedunia di Libanon. Itu sudah pergantian ketua ya waktu itu Pak Kiai Akisrot yang jadi ketua itu. Jadi kita mau bikin sudah clear ini, sudah digagas akan ada pertemuan PCI NU sedunia di Libanon waktu itu tahun 2010-2011. Sudah kita koordinasi lewat waktu itu belum ada Zoom, belum ada WA, kita pakai Messenger waktu itu. Itu masih Messenger kita itu. Itu sudah clear, sudah siap lah panitia teman-teman. Bahkan Cak Aziz itu ada teman Lamongan yang dia kerja di Libanon, sudah siap jadi panitia, sudah clear semuanya. Tinggal waktu itu hanya membutuhkan izin dari Kiai Said. Waktu itu tahun 2011. Kebetulan 2010-2011 Kiai Akil dari ke Moskow. Saya lagi-lagi yang menemani ya di barokahnya jadi ketua PCI itu menemani Kiai Mas. Jadi waktu itu ada acara agenda di Kazan, jadi di Moskow. Begitu ke Kazan sama kita nemani sama waktu itu kita temani ada teman kita, sahabat kita itu kita temani berdua. Kita Kazan 1 minggu. Nah, misi saya waktu itu diminta sama teman-teman PCI sedunia, Mas tolong ditanyakan dong ke Kiai Said gitu. Soal rencana itu. Sebenarnya sudah disonding Mas itu Mas. Ya. Teman-teman yang di Jakarta sudah menyonding semua. Mereka sudah tahu, beliau sudah tahu bahwa mau rencana itu, cuman waktu itu izin ini belum datang dari PB. Oh, gitu. Saya tidak tahu waktu itu. Waktu itu kan ada datang Kiai Akil sama Pak Sekjen. Pak Kiai Marsudi Suhud ya gitu ya. Oh, waktu Pak Marsudi. Kita tanyakan, Kiai itu kita diberi amanah dari teman-teman PCI sedunia untuk minta izin restu dari Kiai untuk membuat acara PCI NU sedunia di Libanon. Kita sudah konferensi semua. Banyak konferensi, kumpul betul Mas. Dan itu ada tokoh-tokoh Kiai Timur Tengah juga ada semua waktu itu. Siap lah pokoknya clear. Mas Aziz ini yang almarhum tapi sekarang itu sudah siap, sudah tinggalannya menunggu persetujuan dari Kiai. Saya nggak tahu kenapa Kiai Akil belum setuju. Ya, itu mungkin bisa diceritakan itu move of the record mungkin ya. Agak di sini saya kira. Tapi akhirnya nggak terlaksana berarti. Nggak terlaksana. Waktu itu konsep PCI itu kalau itu nggak salah, Kiai bilang bahwa kalau bisa tuh anggota PCI itu bukan hanya warga Indonesia. Tapi orang Rusia yang di situ, warga Rusia asli di situ, warga Afghanistan yang di situ asli. Jadi bukan hanya warga Indonesia. Nah, kalau seperti itu kan sangat berat, Mas. Berat, betul. Kenapa di Rusia itu kita nggak boleh berorganisasi kalau kemudian di bawah naungan negara. Jadi PCI itu sebenarnya kan nggak terdaftar di
negara Rusia loh ya, bukan di PB, di Rusia, di negara Rusia itu nggak boleh memang, karena mereka punya aturan gitu, nggak bisa. Dan saya kira hampir semua PCI di dunia ini rata-rata yang belum ada anggotanya yang dari negara warga lokal, kecuali di Afghanistan kalau nggak salah. Kalau Afghanistan berdiri sendiri. Karena di situ ada warga lokal yang menjadi. Afghanistan bukan PCI, itu ada Nahdlatul Ulama Afghanistan. Ya, karena di situ kan ada warga lokal yang jadi anggota pengurus. Betul, meskipun dibina terus dari NU. Nah, kalau di kita belum bisa ya, karena kita hanya bisa karena memang aturan negara, hampir semua negara itu seperti itu. Apalagi Rusia ya, yang sangat ketat itu ketat sekali, nggak mungkin gitu memperoleh izin untuk sebagai sebuah organisasi yang di luar kepentingan mereka. Meskipun dari saat di awal, sebenarnya Rusia punya kepentingan untuk belajar Islam di Indonesia. Makanya zaman saya di sana, zaman Hamid Awaludin, mantan Menteri Hukum jadi duta besar, punya program. Jadi mereka punya program beasiswa menyekolahkan Muslim Rusia ke Indonesia, bukan belajar di Mekah lagi. Jadi mereka belajar Islam di Indonesia melalui teman-teman UIN Malang, UIN Jogja, sama UIN Jakarta, 3 UIN ini jadi percontohan. Makanya kalau ada mahasiswa yang wajah-wajah Dagestan itu programnya Pak Hamid sampai sekarang mungkin masih ada. Masih ada setiap tahun masih jalan, masih jalan. Itu setiap tahun mereka mengirim, kita kasih beasiswa untuk Indonesia untuk belajar di UIN, di Sunan Kalijaga, di Malik Ibrahim, sama di Hidayatullah Jakarta. Nah, ini dalam rangka bagaimana mengenalkan Islam rahmatan lil alamin kepada mereka gitu loh. Dia nggak ada lagi gerakan-gerakan ekstrim yang mereka alami di Rusia. Mereka perlu belajar di Indonesia. Ada stigma ya mungkin terhadap Islam di Rusia itu. Fenomena bom bunuh diri di Rusia maupun di belahan negara kayak sekarang di Prancis misalnya itu semakin membenarkan dalam arti membenarkan justifikasi mereka bahwa Islam itu teroris gitu. Itu ada. Saya masih ingat, saya waktu itu berdebat di apartemen di asrama dengan teman-teman Afrika. Sama ada namanya Gideon itu. Afrika pemeluk Kristen. Dia mengatakan bahwa agama itu teroris. Itu buktinya ada demo. Waktu itu saya sebagai seorang Muslim juga tersinggung juga. Mereka nggak mengenal Islam. Tapi bahwa terorisme, kemudian ada bom bunuh diri di metro tahun 2009 di mana di Moskow dan di beberapa negara lain itu saya kira kemudian membenarkan, menjustifikasi asumsi atau kata-kata bahwa Islam itu teroris. Ini jadi persoalan. Itu yang harus dipahami bahwa sebenarnya pilihan-pilihan berdakwah dan kekerasan itu juga pada akhirnya mempengaruhi image kita terhadap dunia internasional. Dan itu real itu Mas. Real. Saya mengalami betul. Minimal Saman merasakan betul bahwa saya dituduh teroris. Tapi image tentang Islam Indonesia sendiri gimana saat itu? Mereka belum banyak tahu tentang Islam. Tahunya Islam ya Islam, bukan hanya Islam. Bahwa mereka nggak tahu bahwa ada Islam Indonesia, artinya yang sangat kental dengan budaya lokal dan Islam. Bahwa dia tahunya Islam itu di Timur Tengah, gitu, yang penuh dengan wajah kekerasan, wajah keangkeran, wajah keseraman itu. Dia belum pernah itu. Makanya saya kira programnya Pak Amir waktu itu menjadi jawaban atas hal itu. Faktanya itu. Nah, PCIN waktu itu kita punya program. Itu lebih ke gerakan kultural, Mas. Jadi kita memang kita nggak bisa berpolitik di sebuah negara yang bukan negara kita. Itu sangat kita hindari betul kan. Kaidahnya kan juga nggak boleh. Saya waktu belum berangkat itu dari sini kiai saya, pokoknya gue nggak usah melu-melu politik dengan negara-gono. Itu harus dihindari betul. Makanya kita program waktu itu PCIN Rusia ya gerakan-gerakan kultural. Ritual-ritual jamiah yang selama ini kita lakukan. Misalnya ada bapaknya teman kita yang meninggal, kita bikin sholat gaib bersama di apartemen. Iya, tahlilan. Kita undang teman-teman Dagestan. Datang mereka, teman-teman Tunisia, banyak teman-teman Afrika itu banyak sekali di Rusia. Jadi dengan cara itu mereka akhirnya tahu, ternyata tradisi-tradisi Islam di Indonesia. Khususnya Nahdlatul Ulama. Waktu itu mereka sudah tahu ya, jika mereka menyebut saya itu Dewan Suro, karena saya Dewan Suro, jadi mereka sudah mempercayai waktu itu sebagai ketua PCIN Rusia. Nah, artinya dengan ritual-ritual jamiah seperti itu, paling tidak pesan perdamaian itu muncul bahwa kita nggak menurut soal itu. Kita peduli misalnya ketika waktu itu tahun 2011 ya, Pakistan di Palestina itu ada pembantian massal oleh Israel waktu itu. Kita bikin sholat gaib bersama-sama dengan solidaritas untuk Palestina. PCI untuk Palestina. Tapi anggotanya waktu itu sholat ya teman-teman, ada saya punya teman anak Syria, anak Syria juga ikut, Dagestan juga ikut, anak Yaman juga ikut. Jadi tapi kita sebagai PCI Indonesia waktu itu di asrama mahasiswa kita bikin acara. Ya, tapi nggak sampai
diketahui publik ya. Enggak, kita hanya di kamar seperti ini. Ah, ah, Di kamar kita setting sebagai masjid, ya sudah kita sholat di situ. Terus kita makan-makan. Gitu-gitu aja. Jadi gerakan-gerakan ritual-ritual kebudayaannya selama ini kita diajarkan di kampung di Indonesia, kita bumikan di sana. Ya itu kan menurut saya itu luar biasa. Itu memberikan wajah lain bahwa Islam itu ramah ya. Ramah tidak ramah di situ. Gitu. Kalau praktek di masjid-masjid ya saat Jumatan misalkan Iya. itu khotbahnya itu bagaimana? Dua kali. Adanya 2 kali juga. Ya, jadi ala artinya kita sunni. Sebenarnya Sunni. sunni. Jadi mereka itu sunni, Mas. Materi yang dikhotbahkan itu biasanya kalau sana enggak Bukan anti politik atau gimana? ya, saya kira materi-materi untuk menjadi ketakwaan. Gitu-gitu aja di tengah kesulitan, kita menjadi ketakwaan. Itu dengan bahasa Rusia ya. Yang mungkin saya bisa menangkap itu betul apa tidak gitu ya. Tapi rata-rata memang tentang, saya belum pernah menjumpai jihad belum pernah ada. Jadi ya memang sangat sangat toleran. Artinya berjamaah berjumat pun ya seperti yang kita lakukan di sini. Ya memang di sana belum ada beduk, nggak ada beduk di sana. Nggak ada beduk ya, ya beda lah ya. Nggak ada beduk. Oke saudara, perbincangan kita sangat menarik, tetapi kita dibatasi waktu. Nanti kita lanjutkan dengan topik yang lebih menarik dengan narasumber yang sama. Kita akhiri sesi kita kali ini dari pembahasan Islam di Rusia di tengah reruntuhan komunisme bersama Dr. Khairul Rosadi yang sekarang sebagai dosen di Universitas Trunojoyo Bangkalan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.